Dalam sesi ini, kami ingin membahas sedikit lebih dalam tentang proses pelayanan. Apa sebenarnya yang akan kita lakukan dalam seminar atau pengalaman Family Foundations International? Entah itu Ancient Paths, Blessing Generations, Empowering Relationships, atau yang lainnya. Dan hal pertama yang akan Anda lakukan sebagai facilitator adalah masuk ke dalam kelompok kecil bersama kelompok Anda. Untuk pertama kalinya, izinkan saya menyebutkan bahwa tujuan dari kelompok-kelompok ini adalah agar setiap kelompok membangun dasar dari kelompok sebelumnya. Itulah sebabnya kami mewajibkan setiap peserta untuk mengikuti semua sesi dan semua kelompok kecil. Jika ada peserta yang tidak bisa mengikuti semua sesi dan kelompok kecil, kami meminta mereka untuk mengikuti seminar di waktu berikutnya. Karena hal itu akan mengganggu proses bagi peserta lain. Pertama-tama. Dan yang kedua, mereka juga akan kehilangan apa yang sedang terjadi karena kelompok-kelompok ini memang dirancang secara bertahap. Jadi izinkan saya menjelaskan secara umum bagaimana kelompok-kelompok ini bekerja. Ya, dari kelompok pertama adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, menciptakan kondisi yang setara bagi semua orang. Karena peserta yang datang ke kelompok ini berasal dari berbagai macam pandangan dunia dengan beragam pemikiran. Tidak semua orang adalah Kristen. Beberapa orang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Beberapa orang berpartisipasi dengan latar belakang agama yang berbeda. Ada juga yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kami ingin memastikan semuanya merasa aman. Pertanyaan pertama ketika orang-orang masuk ke lingkungan seperti yang ada di seminar Ancient Paths dan bergabung dalam kelompok kecil, pertanyaan besar di hati mereka adalah, apakah ada seseorang yang akan melanggar kehendak saya? Apakah ada seseorang di sini yang akan memaksa saya melakukan sesuatu yang tidak ingin saya lakukan? Apakah mereka akan melewati batasan saya? Apakah mereka akan masuk ke dalam hati saya tanpa izin saya? Apakah mereka akan memaksa saya melakukan sesuatu yang tidak saya inginkan? Itu adalah pertanyaan besar mereka. Dan pertanyaan kedua yang menyertainya adalah, apakah saya diterima di sini? Seperti bagaimana jika semua orang di sini punya kesamaan kecuali saya? Saya satu-satunya orang yang tidak pergi ke gereja mereka? Atau saya satu-satunya orang yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengan mereka? Maka kelompok ini tidak aman untuk saya. Jadi tujuan pertama dalam kelompok pertama adalah menciptakan lingkungan yang aman untuk semua orang. Hanya ada satu aturan di klub kecil ini. Jadi sebenarnya Anda sedang membentuk sebuah klub, bisa dibilang, untuk 5 kali pertemuan. Sebagian besar seminar kami memiliki 5 kelompok. Salah satunya saya rasa ada yang memiliki 6. Tapi yang akan kita lakukan di kelompok-kelompok ini, di kelompok pertama, kita selalu menciptakan kondisi yang setara dan menetapkan aturan untuk menjadi bagian. Jadi apa yang dibutuhkan untuk menjadi anggota klub ini? Hanya ada satu aturan untuk menjadi anggota klub ini. Dan aturannya adalah Anda harus menjadi manusia. Itu saja intinya. Siapapun, pria atau wanita, siapapun manusia bisa datang dan menjadi bagian dari klub ini. Itu satu-satunya syaratnya. Apakah Anda seorang manusia? Jika iya, Anda berhak berada di sini. Tidak apa-apa bagi Anda untuk berada di sini. Anda tidak harus mempercayai hal tertentu apapun. Beberapa orang di pertemuan pertama kadang mencoba mengejutkan Anda dengan berkata, "Ya, saya seorang penyihir. Saya percaya pada setan." Kami pernah mendengar orang mengatakan hal seperti itu, hanya untuk melihat apakah mereka bisa mengejutkan semua orang dan langsung dikeluarkan dari klub. Hal lain yang kadang mereka katakan, seorang pria pernah berkata, "Ya, Anda tahu ketika kami menanyakan pertanyaan, kapan Tuhan pertama kali menjadi nyata bagimu?" "Ya, saya tidak pergi ke gereja. Saya pergi ke kelompok AA," yang katanya. Dan jadi dia ingin semacam menegaskan bahwa itulah klubnya dan itulah kelompoknya. Jadi yang kami lakukan di kelompok pertama adalah membuatnya aman untuk siapa saja, membuatnya aman untuk semua orang, memastikan semua orang tahu bahwa mereka akan baik-baik saja di kelompok ini. Tidak ini, tidak ada yang akan Anda katakan yang akan membuat kami terkejut atau akan, Anda tahu beberapa orang di kelompok mungkin akan terkejut dengan beberapa hal yang dikatakan orang lain. Tapi tujuan Anda sebagai fasilitator adalah membuat kelompok itu menjadi tempat yang aman di mana setiap orang merasa mereka diterima.
Karena jika mereka merasa aman, mereka akan mulai membuka hati mereka dan membiarkan Tuhan melayani sampai ke kedalaman hati mereka. Jadi tujuan Anda bukan untuk berdebat dengan orang, bukan untuk mengajar orang, bukan untuk mencoba memberitahu mereka segala macam hal dan membuat mereka percaya doktrin yang benar atau hal-hal yang benar. Tujuan Anda adalah membuat mereka merasa diterima, membuat mereka merasa bahwa ini adalah tempat yang aman. Kami pernah memiliki orang-orang dari keyakinan yang benar-benar berbeda. Kami pernah memiliki orang Muslim. Kami juga pernah orang-orang yang berasal dari latar belakang Hindu, yang kemudian percaya kepada Yesus sebagai Mesias saat mereka berada di kelompok kecil ini. Namun bukan melalui seseorang yang mengoreksi mereka atau berdebat dengan mereka tentang apakah Muhammad Nabi atau Yesus anak Allah, melainkan dengan menciptakan kelompok yang aman bagi mereka, sehingga hati mereka mulai terbuka. Jadi tujuan Anda di kelompok pertama adalah menciptakan lingkungan yang aman. Bagaimana Anda akan melakukannya? Dengan mengajukan 3 pertanyaan sederhana yang bisa dijawab oleh semua orang. Siapa nama Anda? Di mana Anda lahir? Dan kapan Tuhan pertama kali menjadi lebih dari sekadar kata bagi Anda? Atau kapan Tuhan pertama kali menjadi nyata? Dan bagi sebagian orang jawabannya adalah Tuhan belum pernah menjadi nyata bagiku. Oke, itu jawaban yang sah. Bukan. Kapan kamu maju ke depan? Kapan kamu mengucapkan doa keselamatan? Kapan kamu bergabung dengan gereja? Kita tidak menanyakan itu. Kapan Tuhan pertama kali benar-benar menjadi nyata bagimu? Dan kamu tahu, hampir semua orang punya semacam cerita tentang pengalaman tertentu yang mereka alami dengan Tuhan, yang meyakinkan mereka bahwa Tuhan itu benar-benar nyata. Jadi, itulah yang kita cari, dan itu ada di kelompok pertama. Tujuan kita hanyalah membuatnya terasa aman. Lalu apa yang akan terjadi jika kita menciptakan rasa aman di kelompok pertama? Pada waktu kelompok kecil kedua, kita akan melihat, kita akan secara sengaja mengirim orang-orang ke kelompok kecil itu dengan emosi yang sudah terusik. Jadi kita akan mulai menyentuh virus di kelompok kedua. Kita sama sekali tidak berniat melakukan itu di kelompok pertama. Di kelompok kedua, mungkin kita akan bisa menyentuh 1 atau 2 orang yang memiliki virus. Nah, di beberapa seminar tertentu, hal lain yang kita cari di kelompok kedua adalah agar orang-orang mulai mengambil tanggung jawab pribadi atas menyakiti orang lain. Jadi kadang-kadang yang kita cari di kelompok kedua adalah orang-orang yang mau mengakui saya telah berbuat salah dan bersedia bertobat serta meminta maaf, misalnya kepada pasangan mereka. Atau mengakui, ya apa yang diajarkan tadi saya bisa mengaitkannya. Baik, saya pernah melakukan itu. Jadi kita mencari orang-orang yang mau mengambil tanggung jawab pribadi dan membuka hati mereka tentang diri sendiri, serta membiarkan pelayanan terjadi dengan cara tertentu. Di kelompok kedua, kita tidak mencari semua orang untuk melakukan itu, tapi 2 atau 3 orang saja yang melakukannya. Jadi kita akan mulai dengan menciptakan suasana yang setara di kelompok pertama. Di kelompok kedua, kita ingin masuk sedikit lebih dalam dan mulai mendorong orang-orang untuk berbagi. Jadi kelompok kedua dianggap berhasil jika ada 2 atau 3 orang yang telah membuka hati mereka dan berbagi, baik dengan mengambil tanggung jawab pribadi atas sesuatu yang mereka lakukan salah, bertobat dan meminta pengampunan, atau membuka hati mereka sehingga sebuah virus terungkap dan Anda diizinkan untuk melayani hal itu. Di kelompok ketiga, sekarang kita akan masuk jauh lebih dalam lagi. Dan di kelompok ketiga, Anda akan mengharapkan beberapa orang untuk terbuka, dan beberapa orang akan membagikan asap yang nantinya akan menuntun kembali ke api. Dan Anda akan berakhir dengan sebuah virus dan mengundang Tuhan untuk melayani virus-virus di dalam hati orang-orang. Hal itu seharusnya terjadi di kelompok ketiga. Dan dalam sebagian besar seminar atau pengalaman kami, kelompok keempat adalah kelompok yang penuh kuasa. Jadi Anda mulai dengan kondisi yang setara di kelompok 1, lalu Anda masuk sedikit lebih dalam ke tanggung jawab pribadi dan beberapa pengungkapan di kelompok 2. Di kelompok 3, Anda melayani 2, 3, 4, atau bahkan lebih orang secara mendalam, di mana Anda membawa mereka ke dalam hadirat Tuhan, dan virus itu benar-benar diangkat sehingga Anda mulai benar-benar melihat mukjizat di kelompok nomor 3.
Di kelompok nomor 4, itulah kelompok penuh kuasa, di mana kita akan masuk lebih dalam dan akan ada beberapa orang yang seharusnya langsung terbuka ketika Anda masuk ke kelompok kecil itu. Jadi Anda akan mengalami beberapa orang dengan emosi yang langsung muncul ke permukaan di kelompok kecil itu. Di kelompok nomor 4, Anda akan melayani banyak orang di kelompok 4 ini pada tingkat yang sangat mendalam. Kelompok 5, ini semacam kelompok penutup, di mana Anda akan melayani orang-orang yang sebelumnya masih bertahan, yang belum terbuka sebelumnya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuka hati mereka dan membiarkan Tuhan menyentuh mereka. Dan Anda juga di kelompok 5 biasanya akan memberikan berkat kepada orang-orang yang merupakan salah satu hal terakhir yang kita lakukan di sebagian besar kelompok. Kita akan menutup dengan pemberian berkat. Jadi inilah kurang lebih struktur dari 5 kelompok yang akan Anda fasilitasi dan apa yang bisa Anda harapkan Doskadion terjadi di masing-masing kelompok tersebut. Setiap kelompok dirancang untuk masuk sedikit lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Lalu di kelompok 5, Anda akan mulai kembali ke permukaan lagi karena kita akan melepaskan orang-orang untuk pulang. Sekarang, mari kita bahas apa yang terjadi di kelompok kecil dan mengapa kita menggunakan kelompok kecil. Seperti yang saya katakan di sesi sebelumnya, jauh lebih mudah dalam kelompok kecil untuk membuat orang-orang terbuka. Dan sebagian alasannya adalah seperti yang saya sebutkan, saya secara sengaja membangkitkan emosi melalui pengajaran di sesi pengajaran kelompok besar dengan tujuan mulai dari kelompok 2 dan seterusnya agar orang-orang datang ke kelompok dengan emosi mereka yang sudah terusik. Jadi kita mendapati bahwa seringkali orang-orang datang sudah menangis, sudah gemetar, atau mengalami semacam emosi. Sekarang, hal yang paling ditakuti semua orang dalam kelompok kecil adalah mereka takut akan ditolak. Orang-orang takut, ya saya tidak cocok, saya akan ditolak. Nggak ada yang menginginkan saya. Semua orang akan menolak saya karena itulah pengalaman mereka. Bagaimana mereka bisa terluka? Bagaimana virus itu bisa masuk sejak awal? Ya, mereka ditolak oleh saudara laki-laki, saudara perempuan, oleh orang tua. Mereka dilukai oleh orang lain. Ketika mereka membuka diri dan menjadi rentan, mereka terluka. Jadi pengalaman mereka adalah bahwa kamu sebaiknya tidak pernah membuka hati di depan orang lain karena orang akan melukaimu. Tapi inilah kebenarannya. Orang tidak akan sembuh sampai mereka membuka hati mereka. Jadi pada dasarnya kita akan menggunakan kelompok kecil untuk meyakinkan orang agar mau membuka hati mereka. Dan dan ini adalah hal yang sangat kuat yang perlu kamu sadari. Saya belajar ini dari Yakobus 16. Ketika kita menciptakan lingkungan yang aman pertama-tama, kita meminta semua orang berkomitmen untuk tidak membagikan apapun yang terjadi di dalam kelompok keluar kelompok. Jadi kita sudah menetapkan kerahasiaan di dalam kelompok sehingga ada rasa aman untuk membuka hati. Nah, sekarang kita menemukan sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang sangat menarik terjadi dalam proses penyembuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan kepada kita, karena itu akuilah dosamu satu sama lain dan doakanlah satu sama lain supaya kamu sembuh. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi bagaimana orang bisa disembuhkan menurut Yakobus? Ketika mereka saling mengakui dosa atau kesalahan mereka dan saling mendoakan, itulah cara mereka disembuhkan. Sekarang, saya menemukan sesuatu yang sangat menarik telah terjadi dalam tradisi Protestan kita. Bismay nak mengkhidu sakit kepada siapapun. Anda tahu, dimulai dari Martin Luther ada doktrin yang sangat kuat bahwa Anda tidak membutuhkan seorang imam. Anda tidak perlu mengakui dosa Anda kepada seorang imam. Itu adalah salah satu wahyu dari Martin Luther. Jangan mengakui dosa Anda kepada seorang imam, karena itu, tidak perlu. Dan sangat menarik.
Dari segala adikal paningan. Doktrin yang ditemukan Martin Luther adalah ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus, Yesus. Hanya ada satu pengantara, bukan berbagai macam orang, bukan berbagai macam imam. Jadi jika Anda ingin diampuni, Anda tidak perlu pergi ke seorang imam untuk diampuni. Lihat, Gereja Katolik selalu menganut doktrin pada dasarnya bahwa Anda memang perlu pergi ke seorang imam untuk diampuni. Saya rasa mungkin Gereja Ortodoks dan beberapa cabang kekristenan lainnya menganut doktrin bahwa fungsi imam adalah mendengarkan pengakuan Anda agar Anda bisa diampuni. Kenyataannya adalah seperti ini. Anda tahu kebenaran itu seperti sebuah jalan. Selalu ada selokan di kedua sisi jalan. Jadi, apa yang terjadi? Jika Anda musuh, iblis, tidak peduli keselokan yang mana dia menjatuhkan Anda, entah yang ini atau yang itu, karena di selokan manapun Anda jatuh, mobil Anda akan berhenti. Jadi dia bisa mendorong Anda ke selokan yang ini atau yang itu. Salah satu strategi musuh adalah sebenarnya menunjukkan selokan yang ini dan Anda menjadi sangat takut sehingga Anda tidak ingin jatuh ke selokan itu. Anda berusaha menjauh sejauh mungkin dari selokan itu dan melompat sampai ke seberang jalan lalu jatuh ke selokan yang satunya. Dan itu adalah hal yang sangat umum terjadi. Inilah kebenarannya. 1 Yohanes 1:9, izinkan saya membacakan itu untuk Anda supaya kita punya ayat itu di pikiran Anda. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika Anda ingin diampuni dari dosa atau ketidakbenaran, kepada siapa Anda harus mengaku? Jawabannya adalah kepada Tuhan. Kapan Dia mendengarkan Anda? Pada saat pertama kali Anda mengaku. Kapan Dia mengampuni Anda? Pada saat pertama kali Anda mengaku kepada Tuhan, Alkitab berkata Anda sudah diampuni. Apakah Anda perlu mengaku kepada manusia untuk diampuni? Tidak, sama sekali tidak. Alkitab berkata, akuilah kepada Tuhan, Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosamu. Saya percaya, kita awalnya memang memahami hal itu. Jadi inilah kebenarannya. Jika Anda ingin diampuni, akuilah dosa Anda kepada Tuhan. Jika Anda ingin disembuhkan, akuilah dosa Anda satu sama lain. Karena itulah yang dikatakan Yakobus. Jadi, kapan Anda disembuhkan? Ketika Anda membuka hati dan mengakui dosa Anda satu sama lain. Kapan Anda diampuni? Ketika Anda mengaku kepada Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Musuh mendorong gereja ke dalam satu jurang dengan sedikit perubahan halus. Dan perubahan itu adalah sebuah kebohongan. Jika Anda ingin diampuni, Anda harus mengakui dosa Anda kepada manusia. Jadi Anda harus pergi ke seorang imam untuk diampuni. Apakah itu yang dikatakan Alkitab? Tidak. Itu tidak benar. Jika Anda ingin diampuni, hanya ada satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Akuilah dosa-dosamu hanya kepada Tuhan untuk diampuni. Jadi perubahan halus itu masuk dan menjerumuskan gereja ke dalam jurang ini. Jika kamu ingin diampuni, kamu harus mengaku kepada seorang imam. Martin Luther muncul dan menyadari bahwa itu tidak benar. Kita tidak harus mengaku kepada manusia. Dia kembali menegaskan bahwa imamat semua orang percaya untuk menyadari bahwa jika kamu ingin diampuni, kamu pergi dan mengaku dosa hanya kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu mengaku kepada seorang imam. Jadi dalam tradisi Protestan, kita punya format untuk mengaku atau membuka hati di hadapan sesama manusia sama sekali dalam hal apapun. Kita hanya berpikir bahwa kamu cukup mengaku dosa kepada Tuhan dan selesai, hanya itu. Inilah masalahnya. Alkitab mengatakan jika kamu ingin diampuni, akuilah kepada Tuhan. Jika kamu ingin disembuhkan, akuilah di hadapan saudara-saudari, akuilah kepada orang lain. Bagikanlah kesalahanmu satu sama lain, bagikanlah dosamu satu sama lain.
Kita tidak punya format untuk melakukan itu. Jadi tahukah kamu apa yang kita temukan dalam tradisi Protestan? Sekelompok besar orang yang diampuni tapi tidak disembuhkan. Apa maksud saya? Saya sering bertemu orang-orang yang tidak pernah merasa diampuni. Dan mereka meminta Tuhan mengampuni mereka lagi dan lagi dan lagi. Mengapa mereka meminta Tuhan mengampuni mereka untuk hal yang sama sampai 20 kali? Karena mereka tidak pernah merasa diampuni. Kapan Tuhan mendengar mereka? Pertama kali. Kapan Tuhan mengampuni mereka? Pertama kali. Mengapa mereka terus-menerus meminta? Karena mereka belum pernah mengalami pengampunan. Mereka belum pernah merasa diampuni. Kenapa? Karena luka di hati yang berasal dari dosa itu belum pernah disembuhkan. Jadi, jika kamu ingin diampuni, akuilah kepada Tuhan. Jika kamu ingin disembuhkan, akuilah di hadapan manusia. Apa yang terjadi di kelompok kecil ini? Kami telah menciptakan sebuah format di mana orang-orang membuka hati mereka dan mengakui di hadapan manusia. Dan ini sangat-sangat kuat karena mendorong kesembuhan. Kenapa? Karena ketakutan terbesar mereka adalah bahwa mereka akan ditolak. Namun sebagai fasilitator, jika kamu telah menciptakan lingkungan yang aman, justru sebaliknya yang terjadi. Ketika lesudak baik seseorang membuka hatinya dan berbagi, alih-alih ditolak, justru rasa belas kasih muncul dalam diri semua orang, ya, dan mereka diterima. Kasih datang. Sekarang, apa yang dilakukan kasih? 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 berkata, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kasih yang dinyatakan melalui dirimu sebagai fasilitator dan melalui orang-orang lain di kelompokmu. Sebenarnya penerimaan itu menyebabkan ketakutan pergi mengusir rasa takut. Dan justru kebalikan dari apa yang orang-orang takutkan. Itulah yang benar-benar terjadi. Hati mereka terbuka. Dan virus itu diizinkan untuk diangkat oleh Tuhan. Ini adalah ayat yang menarik. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Di situ tertulis, jika seseorang berkata ia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Sebab bagaimana mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak engkau lihat jika engkau tidak mengasihi saudaramu yang engkau lihat? Kebanyakan orang memahami, jika aku harus mengasihi Allah, aku juga harus mengasihi sesama. Inilah prinsipnya, seperti halnya dengan manusia, demikian pula dengan Allah. Jika kamu berpikir kamu mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi orang lain dan tidak mau mengasihi orang lain, kamu menipu dirimu sendiri. Tahukah kamu bahwa sebaliknya juga benar? Seseorang yang berkata, saya pernah akan mengatakannya seperti ini. Ini sebelum yang berkata, saya telah menerima kasih Allah, tetapi tidak mampu membuka hatinya di hadapan saudara-saudaranya dan menerima kasih dari saudaranya. Orang itu sedang menipu dirinya sendiri. Dia pembohong. Kamu tidak akan menerima kasih Allah lebih dari kemampuanmu menerima kasih dari sesama. Jadi apa yang terjadi di kelompok kecil? Kita minta orang membuka hati, ambil risiko, ungkapkan isi hati, dan jadi rentan. Dan tahukah kamu apa yang terjadi saat mereka diterima, dikasihi, disambut? Itu mau bawa kesembuhan dan membuka pintu dengan alam. Maksud saya ini benar-benar luar biasa. Jadi kesembuhan datang ketika orang-orang mengucapkan secara terbuka. Ketika orang-orang membuka hati mereka di hadapan Tuhan. Itulah yang seringkali membawa kesembuhan. Jadi 1 Yohanes 5:16 mengatakan bahwa ketika kamu membuka hatimu di hadapan orang lain dan mengakui, apa yang telah terjadi dalam hidupmu, luka-luka yang pernah terjadi, dosa yang telah dilakukan, itu akan membawa kesembuhan dan saya akan jelaskan alasannya. Itu meruntuhkan tembok kesombongan yang biasanya dimiliki orang di sekeliling hati mereka. Jadi ketika kita masih anak-anak, saat pencuri itu masuk, membobol dan masuk, lalu menanamkan virus di hati kita, kebanyakan orang merespons dengan membangun sebuah tembok di sekeliling hati mereka. Jadi jika ayah saya melukai atau mempermalukan saya membangun tembok untuk menahan luka lebih lanjut, dan saya memutuskan dalam hati, ayah saya tidak akan pernah melukai saya seperti itu lagi. Saya membangun tembok pertahanan di sana untuk menahan luka dari dirinya. Masalahnya ada dua. Tembok yang saya bangun untuk menahan luka ternyata tidak hanya menahan luka, tapi juga menahan cinta.
itu menahan segalanya. Itu adalah tembok tanpa pandang bulu yang menutup semua hal yang saya sembunyikan di baliknya. Sekarang, saya tidak membangunnya untuk menahan cinta. Saya membangunnya untuk menahan luka. Tapi faktanya, tembok yang saya bangun untuk menahan luka juga menahan cinta. Masalah kedua adalah, itu bukan tembok, melainkan cangkang. Cangkang itu mengelilingi saya sepenuhnya, brother. Artinya tembok yang saya bangun untuk menahan luka dari seseorang justru akhirnya menahan cinta dari Tuhan. Jadi saya terjebak di dalam cangkang saya sendiri yang tetap ada karena rasa takut akan terluka dan ditolak lagi. Sekarang, apa yang Tuhan lakukan? Dia mengirimkan kasih yang sempurna kepada saya. Kenapa? Untuk menghilangkan rasa takut itu. Tapi masalahnya, kasih yang sempurna itu membentur cangkang saya dan saya tidak membiarkan kasih itu masuk. Kenapa? Karena rasa takut membuat cangkang itu tetap ada. Saya bahkan tidak sadar saya melakukan itu. Jadi begitu banyak orang sebenarnya menolak kasih Tuhan dan tidak menyadarinya karena mereka telah membangun tembok untuk menahan luka dari orang lain. Ketika kamu membela diri, ketika kamu melindungi diri sendiri, ketika kamu bersembunyi di balik topeng, kamu menjaga dirimu tetap aman dengan serangkaian mekanisme pertahananmu sendiri. Yang sebenarnya kamu lakukan adalah menutup kasih Tuhan dan mencegah dirimu untuk disembuhkan. Jadi inilah yang terjadi di kelompok kecil. Pada dasarnya kami menipu orang untuk menurunkan tembok mereka dan membuka hati mereka. Jadi orang-orang datang ke kelompok kecil dengan rasa takut. Mereka tidak ingin menjadi rentan. Mereka tidak ingin membuka hati mereka. Banyak orang datang dengan berpikir, saya tidak akan membagikan apapun. Saya hanya akan melihat orang lain saja. Tapi Roh Kuduslah yang sebenarnya menipu mereka. Dan begini yang terjadi. Seseorang di dalam kelompok membuka hatinya, mengambil risiko, dan menjadi rentan. Tahukah kamu, begitu saat orang pertama melakukan itu, banyak orang lain di kelompok mulai berpikir bahwa masalahku tidak separah masalah mereka. Dan mereka berani membagikannya. Aku juga akan membagikan punyaku. Karena maksudku, kalau mereka bisa melakukannya dan mereka tidak terluka, malah disembuhkan, aku juga bisa. Hal kedua yang terjadi dalam kelompok kecil yang tidak bisa kamu dapatkan dalam pertemuan satu lawan satu adalah apa yang saya sebut efek popcorn. Apa itu efek popcorn? Itu berarti orang-orang yang berbeda terpicu oleh emosi dan cerita dari anggota kelompok lainnya. Jadi satu orang mulai berbagi dan itu memicu emosi orang lain. Pertama kali saya benar-benar mengalami hal ini, Jan dan saya sedang mengajar kelompok pernikahan dan tujuan kami bukan untuk mencoba memicu siapapun. Tujuan saya hanyalah untuk mengajar 5 pasangan daripada harus mengajar mereka semua dalam sesi konseling individu sepanjang minggu. Saya pikir ya sudah, saya ajar saja semuanya sekaligus, lalu saya akan adakan sesi konseling individu dengan mereka. Yang tidak saya sadari adalah efek popcorn itu akan terjadi. Jadi saat saya sedang mengajar seorang wanita tersentuh oleh pengajaran itu, oleh emosinya, dan dia mulai menangis, menghentikan pengajaran saya. Dan saya sebenarnya tidak berencana untuk melayani, tapi saya terpaksa berhenti mengajar dan melayani dia karena dia tidak berhenti menangis. Saat saya sedang melayani dia, efek popcorn itu terjadi. 1 atau 2 orang lagi di kelompok itu mulai menangis. Dan saya melihat ke arah mereka dan berpikir, apa yang kalian lakukan? Saya sedang mencoba mengajar di sini. Dan kalian harus menunggu giliran. Saya sedang melayani ibu ini. Jadi ketika saya selesai melayani dia, saya baru bisa melayani yang lainnya. Dan itu adalah hal unik yang tidak terjadi dalam konseling 1 lawan 1. Jadi beginilah yang terjadi. Ketika orang-orang membuka hati mereka dalam kelompok kecil, ada 2 hal yang terjadi. Mereka meruntuhkan tembok dan cangkang mereka yang membuka diri mereka untuk menerima kasih Allah dan juga kasih dari sesama. Hal kedua yang terjadi adalah ketika kasih dan penerimaan datang dari orang lain, hati mereka disembuhkan seiring rasa takut itu diusir. Mereka menjadi terbuka kepada Tuhan. Mereka bisa masuk ke dalam hadiratnya dan dia menyentuh virus itu, menghilangkannya, lalu menggantinya dengan kebenaran. Itulah sebabnya saya sangat suka melayani dalam format yang kami gunakan di seminar FFI. Karena dalam konteks kelompok kecil, pertama, Anda tidak perlu bekerja keras untuk mencoba memicu emosi demi menemukan virus itu.
Orang-orang datang ke kelompok Anda sudah dalam keadaan terpicu dengan asap yang sudah mengepul, api yang sudah menyala, dan Anda akan mendapatkan 1, 2, atau 3 orang yang datang ke kelompok Anda dalam kondisi seperti itu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memperhatikan dan melihat kepada siapa Roh Kudus turun, lalu saya akan melayani orang itu. Sedangkan jika Anda hanya berdua saja, Anda mungkin harus bekerja keras dan lama untuk memicu emosi agar bisa membawa orang itu ke hadirat Tuhan dan mengidentifikasi virusnya. Dalam kelompok kecil, 1 atau 2 orang datang dalam kondisi seperti itu. Mereka tidak hanya datang dengan emosi yang sudah muncul di permukaan, tetapi begitu Anda mulai melayani salah satu dari mereka, seringkali Anda mendapatkan efek popcorn. Hal itu memicu emosi 2 atau 3 orang lain di dalam kelompok tersebut. Jadi kita melihat bahwa kadang-kadang hal itu tidak bisa dikendalikan. Maksud saya, mekanisme pertahanan diri seseorang bisa runtuh tanpa mereka sadari. Mereka tidak bisa menghentikan tangisan itu. Ada pengalaman menarik dari seorang teman saya yang sekarang menjadi pemimpin pelayanan kami di Bolivia, Victor Hugo Anes. Victor Hugo dulunya adalah seorang anggota Kongres. Sekitar 20 tahun yang lalu, sebelum ia mengenal Tuhan. Dan ia menderita kisah ini secara terbuka, jadi saya rasa ia tidak keberatan jika saya membagikannya. Tapi dia adalah orang yang cukup arogan sebagai seorang anggota Kongres. Dia bekerja di industri peternakan. Dia bercita-cita suatu hari nanti menjadi presiden negara, presiden Republik Bolivia. Dan dia secara rutin bertemu dengan para pemimpin puncak di negaranya dan sedang meniti karier politik dengan sangat cepat di usia 30-an sebagai pria yang sangat muda. Dan ya, dia adalah pria macho, pria yang arogan, terlibat dalam banyak perselingkuhan. Nah, istrinya bertemu dengan Tuhan, menyerahkan hatinya kepada Yesus dan benar-benar mengubah hidupnya. Dia mulai berdoa agar suaminya juga bertemu dengan Tuhan. Butuh waktu 7 tahun. Tetapi yang terjadi adalah dia tertangkap basah sedang berselingkuh. Sekarang dia tahu bahwa suaminya memang telah berselingkuh. Dia hanya tidak tahu dengan siapa dan kapan. Dan akhirnya suaminya tertangkap basah bersama seorang wanita. Itu sangat memalukan baginya. Dan istrinya berkata, kalau kamu ingin menyelamatkan pernikahan kita, kamu harus bicara dengan pendeta saya. Nah, dia bersedia melakukan itu. Dia pergi dan berbicara dengan pendeta. Dan pendeta berkata, saya ingin kamu mengikuti pengalaman akhir pekan Ancient Paths. Dia merasa, kalau saya tidak melakukannya, mungkin istri saya akan meninggalkan saya. Jadi, dia pun melakukannya. Pengalamannya adalah dia mengikuti seminar Ancient Paths. Dan pada sesi kedua, dia mulai menangis tanpa bisa menahan diri saat pengajaran berlangsung karena urapan. Melalui pengajaran video itu menyentuh hatinya. Dia masuk ke kelompok kecil kedua dan dia tidak bisa berhenti menangis. Jadi dia berkata, saya hanya menutupi wajah saya dengan buku panduan. Seperti ini karena saya tidak ingin ada yang melihat saya menangis. Pura-pura saya hanya sedang membaca buku panduan. Dan dia berkata, saya tidak bisa terus bersembunyi selama kelompok berlangsung. Fasilitator akhirnya memanggil saya dan bertanya apa yang terjadi. Dan rasanya seperti bendungan yang jebol. Saya menangis dan menangis. Dan dia berkata, saya bahkan tidak tahu mengapa saya menangis. Nah, hal ketiga yang terjadi di kelompok-kelompok kecil ini adalah ada urapan supranatural dari Tuhan yang membuka hati orang-orang. Nah, Tuhan mulai menyentuh hatinya. Fasilitator membawanya ke hadirat Tuhan padahal dia belum percaya. Lalu mengidentifikasi virusnya, menghilangkan virus itu dan menggantinya dengan kebenaran. Dia mengalami pengalaman supranatural yang kuat. Dan di akhir pekan itu, dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus, lahir baru, masuk ke perjanjian melalui darah Yeshua, Sang Mesias. Dan itu terjadi lebih dari 20 tahun lalu. Dia dan istrinya telah menjadi pemimpin Family Foundations di Bolivia selama beberapa waktu sekarang. Tapi itu hanyalah contoh seorang pria yang sebenarnya bukan seorang percaya, bahkan sebenarnya tidak ingin berada di sana. Namun urapan yang begitu kuat menyentuh hatinya, membuka hatinya. Dia tidak bisa berhenti menangis. Dia datang ke dalam kelompok itu dengan api yang menyala-nyala dan asap yang tebal, hanya menangis dan menangis. Dan dia berkata,
Saya bahkan tidak tahu mengapa saya menangis. Saya sendiri tidak yakin. Tapi saya tidak bisa menghentikannya. Lalu si fasilitator bertanya apa yang sedang terjadi. Dan ketika kami bertanya kepada Tuhan, dia membawa saya ke pengalaman-pengalaman itu. Dan saya menyadari mengapa saya menangis. Dan Tuhan menyentuh hati saya dan mengubah hidup saya. Jadi itulah yang Tuhan maksudkan. Ada urapan korporat dalam kelompok-kelompok kecil ini yang menciptakan keterbukaan bagi orang-orang untuk berbagi. Dan ada sesuatu yang terjadi di kelompok kecil yang tidak bisa direproduksi dalam pertemuan 1 lawan 1 atau pelayanan di altar di depan gereja. Anda bisa mengharapkan adanya urapan korporat di kelompok kecil Anda yang membuka hati orang-orang dan keterbukaan untuk berbagi. Jadi tujuan dari kelompok kecil bukanlah untuk mengajarkan sesuatu kepada orang-orang, bukan untuk menasihati mereka, bukan untuk bernubuat atas mereka atau memberitahu mereka sesuatu. Tujuannya adalah untuk membiarkan emosi mereka terusik, sehingga Anda kemudian dapat membawa mereka ke dalam hadirat Tuhan seperti orang lumpuh di Markus pasal 2 dan membiarkan Tuhan melayani mereka. Sekarang izinkan saya menyebutkan hal ini. Ketika Anda berdoa, ketika Anda mendoakan seseorang, izinkan saya memeriksa beberapa hal. Di sini yang ingin saya pastikan untuk saya bahas. Ketika Anda mendoakan seseorang, saya sarankan Anda jangan pernah berdiri di atas mereka. Anda sebaiknya berada di tingkat mata atau lebih rendah. Jadi sering kali kami melayani baik dengan duduk di kursi atau berlutut di depan orang. Itu hanya tips praktis. Anda tidak ingin memandang rendah seseorang. Anda sebaiknya berada di tingkat mata atau di bawahnya. Jadi Anda melihat mereka, Anda tahu dari bawah atau setara mata, bukan memandang ke bawah. Ini hanya hal praktis yang penting. Anda perlu memperhatikan apa yang sedang Tuhan lakukan. Undanglah Roh Kudus untuk melayani mereka. Dan seringkali saya hanya berdoa dengan doa yang sangat sederhana. Ini adalah doa pertama saya. Bapa dalam, jamahlah hatinya. Jamahlah hatinya. Tuhan, maukah Engkau melayani sampai ke kedalaman hati saudaraku ini? Lalu saya akan duduk dan menunggu. Dan saya akan berdoa seperti ini. Tuhan, tambahkan urapan-Mu. Tambahkan saja urapan-Mu. Bapa, maukah Engkau menjamah lebih dalam lagi? Dan itu adalah doa yang sangat sederhana. Tahukah Anda apa yang saya lakukan setelah itu? Menunggu dalam keheningan, dan seringkali orang benar-benar tidak suka keheningan. Mereka tidak menyukainya. Itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Tapi kita tidak harus selalu ada suara atau kebisingan. Kenapa tidak? Kamu bisa menunggu dalam keheningan. Cukup tunggu Tuhan menjamah hati mereka. Jadi jangan takut dengan keheningan. Sekarang sekali lagi saya hampir selalu membuka mata saya. Kenapa? Agar saya bisa melihat apa yang terjadi di sekitar ruangan, melihat apa yang terjadi di dalam kelompok. Saya hanya ingin melakukan apa yang saya lihat Bapak lakukan. Nah, kalau saya tidak membuka mata, saya tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Tips kecil lainnya, bersedialah untuk berbicara cukup keras agar orang lain bisa mendengar Anda. Jangan hanya berbisik, Anda tahu kepada satu orang saja, karena Anda akan kehilangan perhatian anggota kelompok yang lain. Sebenarnya, Anda ingin menjaga agar kelompok Anda tetap terlibat saat Anda melayani orang tersebut. Dan hal lain yang biasanya kami tekankan kembali sebagai fasilitator di kelompok kedua adalah kerahasiaan. Ingatkan kelompok Anda dan mungkin doakan bersama mereka, bisakah kita semua sepakat bersama bahwa kita tidak akan membagikan apapun yang terjadi di dalam kelompok kecil kita kepada orang di luar kelompok, melainkan kita akan menyimpannya di dalam hati kita sendiri dan tidak membagikannya kepada orang lain karena kita akan tidak menghormati orang yang mengalami atau orang yang berbagi. Jika kita membagikannya keluar, dan itu sangat penting untuk dijelaskan kepada orang-orang agar mereka bisa memahaminya. Baiklah. Jadi, apa yang akan terjadi? Apa yang akan Anda lakukan di kelompok kecil? Anda hanya akan menenangkan mereka, dan Anda tahu, izinkan saya menyebutkan satu hal lagi, terutama di kelompok kedua, yang merupakan pertama kalinya Anda benar-benar akan melayani. Sangat menggoda bagi orang-orang untuk ingin berbicara.
Mereka hanya ingin terus berbicara dan berbicara tanpa henti. Bagaimana Anda menghentikan hal itu? Sangat sederhana. Anda hanya perlu menggunakan dua kata universal yang memunculkan respons yang sama di seluruh dunia. Kata-kata itu adalah mari kita berdoa. Begitu Anda mengatakan mari kita berdoa, Anda tahu apa yang orang lakukan. Mereka berhenti berbicara, mereka menutup mata, dan mereka menundukkan kepala. Jadi Anda katakan mari kita berdoa, semua orang melakukan ini. Dan mereka berhenti berbicara. Jadi saya akan tetap membuka mata saya. Jadi yang selalu saya katakan adalah mari kita berdoa. Lalu saya akan melihat ke sekeliling untuk melihat di mana Tuhan sedang bekerja, apa yang sedang Tuhan lakukan. Huayam, apa yang saya cari, kadang-kadang orang menangis, kadang-kadang wajah mereka memerah, kadang-kadang mereka gemetar. Anda bisa melihat berbagai tanda emosi dan berbagai tanda kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka. Jadi, Anda akan menenangkan kelompok, katakan pesek, mari kita berdoa. Lalu Anda hanya melihat-lihat, dan Anda mungkin berkata, jadi, Bob, apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Anda melihat seseorang dengan sebuah manifestasi. Anda bisa memulai dengan dua cara. Anda cukup berkata, Bob, apa yang sedang Roh Kudus lakukan dalam hidupmu? Atau apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Atau pikiran, apa yang sedang kamu alami? Atau Anda bisa mengundang orang untuk berbagi secara sukarela. Dan sikabai, mari kita berdoa. Apakah Tuhan sedang menyentuh hati seseorang? Adakah di antara kalian yang ingin memulai dan berbagi? Nah, sebelum kita memulai kelompok kecil, kami selalu berdoa untuk mendapatkan bell cow. Apa itu bell cow? Bell cow adalah yang pertama. Anda tahu dalam analogi pertanian, sapi pertama yang melewati gerbang yang selalu memimpin sapi-sapi lainnya. Para petani memasang lonceng di lehernya. Karena sapi-sapi lain akan mengikuti bell cow. Mereka mengikutinya. Jadi apa itu bell cow? Itulah orang pertama yang berbagi. Jadi kami selalu berdoa, Tuhan, biarlah ada bell cow di kelompokku, yaitu seseorang yang mau terbuka dan berbagi lebih dulu, memimpin yang lain. Jadi aku sedang mencari sapi lonceng. Siapa yang akan menjadi orang itu? Orang itu membuka diri. Saya akan mulai dari dia. Lalu saya akan mencari popcorn. Saya akan mencari orang lain. Dan biasanya 2 atau 3 orang lain akan muncul, kadang-kadang bahkan lebih banyak dari waktu yang tersedia untuk melayani, sehingga Anda harus menunda pelayanan kepada beberapa orang ke kelompok berikutnya. Jadi bell cow memulai, Anda akan melayani semua orang yang Anda akan melayani semua orang yang sedang mengalami emosi yang muncul di permukaan. Kapan kelompok Anda selesai? Pada dasarnya, ketika Anda sudah selesai melayani semua orang yang hatinya tergerak, Anda tidak perlu memaksakannya. Jangan mencoba melayani orang-orang yang tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Dan jangan mencoba melayani hanya di pikiran mereka. Anda mencari mereka yang hatinya memang sudah tergerak. Dan saya akan menggunakan analogi ini sedikit lebih jauh saat kita terus membahas proses ini. Tapi saya sangat suka analogi memancing. Tuhan memberikan itu kepada saya, belum lama ini, saya percaya awal tahun ini. Ketika Anda sedang melayani, itu seperti memancing, dan yang kadang kami lihat dilakukan oleh beberapa fasilitator adalah apa yang saya sebut memancing di udara. Apa itu memancing di udara? Anda tahu, Anda melemparkan kail ke air dengan umpan di mata kail, dan mungkin Anda merasakan sedikit gigitan atau tarikan, lalu Anda mulai menariknya, tapi ternyata tidak ada ikan di mata kail. Jika tidak ada ikan di mata kail, apakah Anda tetap melanjutkan prosesnya? Apakah Anda tetap menarik tali pancing dan pura-pura ada ikan di mata kail Anda? Pura-pura melepaskan ikan dari kail? Pura-pura memasukkan ikan ke dalam ember? Tidak, tentu saja tidak. Sekadar tidak akan ada ikan di mata kail. Anda memasukkan umpan kembali ke air. Anda mulai lagi dari awal. Anda memancing sampai apa? Sampai Anda mendapatkan ikan di mata kail. Kalau tidak, Anda hanya memancing di udara. Anda hanya pura-pura memancing. Tidak ada ikan. Jadi, kami akan membagikan kepada Anda sebuah proses. Dan sebenarnya kami sudah mulai membicarakannya. Tapi prosesnya adalah mengidentifikasi kebohongan. Apa kebohongannya? Meminta Tuhan untuk datang dan membawa kebenaran.
Tuhan, maukah Engkau berbicara kebenaran kepada orang ini? Jadi kita akan bertanya kepada orang itu, di mana ini pertama kali dimulai, misalnya tentang kemarahan. Di mana kemarahan itu pertama kali muncul? Mungkin mereka sedang mengingat sebuah pengalaman, tapi tidak ada emosi yang muncul. Mungkin mereka berkata semai, saya rasa itu terjadi ketika ini dan itu terjadi. Disitulah kemarahan pertama kali muncul, tapi mereka hanya mengingatnya di pikiran saja. Oke, lalu Anda berkata, Tuhan, apa kebohongannya? Kebohongannya adalah bahwa saya merasa dipermalukan dan tidak berharga, tapi tidak ada emosi yang muncul. Mereka hanya ada di pikiran saja. Oke, Tuhan, apa kebenarannya? Yang akan terjadi adalah mereka akan mengutip ayat Alkitab kepada Anda. Mereka hanya akan berkata, ya Tuhan bilang saya dikasihi dan saya berharga dan semacamnya. Semuanya hanya di pikiran, tidak ada yang benar-benar terjadi. Maksud saya, ketika Anda melayani seseorang, jika Anda belum masuk ke ranah emosi, maka tidak ada, Anda belum mengikuti asapnya kembali ke apinya. Tidak ada api yang menyala. Tidak ada emosi di sana. Tidak perlu melanjutkan prosesnya. Kembali saja memancing. Apa maksudnya itu? Itu berarti Anda perlu menggali emosi itu sedikit lebih dalam untuk melihat apakah Anda bisa membangkitkan emosi, menyalakan apinya, sehingga Anda bisa mengikutinya saat emosi itu sudah tergugah, saat emosi itu terbuka. Kenapa? Agar kamu bisa mengakses heart drive, bukan hanya mind drive. Jadi pimpin seseorang melalui prosesnya, dan kita akan berbicara lebih lanjut di sesi berikutnya tentang proses spesifik dari beberapa hal yang akan Anda lakukan. Tetapi Anda tidak perlu melakukan proses itu jika Anda tidak berada di ranah emosional. Jika kamu tidak berada di ranah hati, itu seperti tidak ada ikan di kailmu. Itu seperti menonton seseorang pura-pura menarik ikan, kamu tahu, pura-pura melepaskannya dari kail dan jadi pada titik tertentu kamu ingin memberitahunya, hey, tidak ada ikan di sana. Kamu tahu? Pasang umpan lagi di kailmu. Masukkan kembali ke air karena kamu sebenarnya tidak sedang memancing. Kamu sedang berpura-pura. Kamu sedang memancing di udara. Tidak, pasang umpan di kail dan masukkan kembali ke air sampai kamu benar-benar menangkap ikan. Ketika kamu menangkap ikan, saat itulah kamu menariknya. Oke? Saya harap itu masuk akal bagimu dan kamu akan mengingat ini nanti. Karena kamu pasti akan mengalami saat-saat di mana kamu memancing di udara. Kita semua pernah melakukannya. Di mana kamu terus melakukan prosesnya tapi sebenarnya tidak ada ikan. Jadi kamu harus sejajar dengan mata atau lebih rendah, kamu akan bertanya pada Tuhan apa yang harus didoakan dan menunggu. Kamu mungkin akan meninggal dalam keheningan sebentar, dan kamu akan mengamati dan melihat apa ini sebenarnya yang sedang Tuhan lakukan. Apa yang sedang terjadi? Kamu mencari emosi. Kamu mencari virus itu untuk diaduk. Karena hal berikutnya yang akan kamu lakukan adalah mengundang hadirat Tuhan. Kamu akan mengundang Tuhan untuk menyingkapkan dari mana asal virus ini pertama kali, bagaimana sampai di sana, apa kebohongan yang telah ditanamkan. Dan kamu akan mengundang Tuhan untuk menanamkan kebenaran kepada orang tersebut. Jadi inilah tujuannya. Ini hanyalah awal dari proses yang akan kita bicarakan, dan kamu akan punya kesempatan untuk mempraktikkan proses ini berkali-kali agar orang lain dapat melayani kamu dan kamu dapat berlatih melayani orang lain. Yang sering saya temukan adalah meminta orang untuk mengungkapkan emosi atau apa yang mereka rasakan pada saat virus itu ditanamkan akan membantu mereka untuk kembali merasakan emosi tersebut. Sehingga emosi itu bisa muncul kembali. Sehingga kamu bisa mengundang Tuhan untuk menyentuh virus itu. Menyentuh kebohongan awal yang masuk ke dalam hati mereka. Jadi berkali-kali saya akan meminta orang, bisakah kamu mengungkapkan langsung kepada Tuhan persis seperti apa perasaanmu saat itu? Itu yang saya lakukan dengan pria yang pernah dipermalukan pada ulang tahunnya yang ke-8. Bisakah kamu membagikan kepada Tuhan bagaimana perasaanmu? Dan saat dia menghidupkan kembali pengalaman itu, botol yang menahan semua emosi itu terbuka. Dan ketika dia membuka matanya, dia berkata, aku tidak bisa. Dan itu seperti bendungan yang jebol dan keluarlah 30 tahun.
Oh, itu terjadi tanpa bisa dikendalikan. Dia tidak bisa menghentikannya. Dia hanya menangis dan menangis dan menangis. Sumbat botol itu terlepas dan semua yang ada di dalamnya keluar, mengalir selama 10-15 menit. Dan itu sangat kuat ketika hal itu terjadi. Kamu ingin botol itu dikosongkan karena setelah itu kamu bisa mengundang Tuhan untuk membawa kebenaran ke dalam lingkungan itu, dan itulah yang benar-benar kita inginkan terjadi. Jadi sekali lagi, untuk meninjau apa yang telah kita bahas di sesi ini, jika kamu ingin diampuni, akuilah dosamu hanya kepada Tuhan. Jika ingin disembuhkan, akuilah dosamu di hadapan sesama manusia. Alasan kesembuhan besar datang kepada orang-orang. Banyak yang berkata, oh saya sudah diampuni untuk itu, saya sudah meminta ampun kepada Tuhan tentang hal itu, atau saya sudah memaafkan orang itu, tetapi mereka belum pernah disembuhkan. Jadi ketika mereka membuka hati mereka dalam kelompok kecil, kasih pun datang. Kasih itu mengusir ketakutan. Terang pun datang. Itu menghilangkan kegelapan. Kebenaran datang. Itu menghilangkan kebohongan. Dan untuk pertama kalinya orang-orang mengalami kesembuhan. Saat kebohongan itu disingkirkan, ketakutan dihilangkan, dan kebenaran datang. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang akan kita praktikan. Jadi kamu akan punya kesempatan untuk mempraktikan ini dan melihat secara langsung. Bagaimana cara kerjanya? Oke, kita akan beristirahat sejenak dan setelah itu kita akan kembali dan kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi, saya harap ini masuk akal bagimu. Kamu mulai memahami seperti apa proses pelayanan itu, membawa orang kepada Yesus, Sang Penasihat ajaib, membiarkan Dia melayani mereka, mengidentifikasi asap, mengikuti asap itu ke api, yaitu pengalaman asli, dan membiarkan dia mengidentifikasi kebohongan yang merupakan gambaran dan emosi kuat di dalam hati. Oke, mari kita istirahat dulu, dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya.